wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala salli ala Muhammad wa Muhammad ali wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Muhammad Ajil farajahu. wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin al-muntajabin. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin rahimakumullah dimanapun berada, kita bersyukur kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan pertemuan kita pada kesempatan kali ini adalah masih meneruskan surat Al-Fatihah. Pertemuan kita sebelumnya kita sudah sampai di ayat Maliki Yaumiddin, yaitu ayat yang keempat. Sekarang kita masuk pada ayat yang kelima, yaitu ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah oleh para ulama dikatakan ayat ini merupakan pertemuan antara ayat-ayat yang berbicara tentang Allah sebelumnya dan ayat-ayat yang berbicara tentang diri kita. Jadi ayat 1 sampai 4 itu semuanya Allah. Kemudian ayat 5 ini adalah berbicara kita dengan Tuhan. Jadi pertemuan antara kita sebagai hamba dengan Tuhan. Kemudian nanti ayat 6 dan 7 adalah berkaitan dengan doa dan ke arah mana kita harus pergi dalam kehidupan ini, terutama dalam kehidupan keberagamaan kita. Inilah yang dibicarakan di dalam surat Al-Fatihah. Dan Bapak Ibu bisa lihat sendiri begitu dalamnya surat Al-Fatihah ini ataukah ayat-ayat Al-Quran, kita mengurangkan pembahasan satu ayat satu hari pun, kita lihat selalu pembahasannya begitu panjang. Karena ayat-ayat yang terkait dengan satu ayat itu banyak sekali. Sedangkan untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap tentang satu ayat, atau bahkan satu kata, harus kita kumpulkan dengan ayat-ayat yang lain. Karena hakikatnya Al-Quran adalah satu, tidak terpisah-pisah. Maka kita harus memahaminya juga sebagai satu kesatuan, sebagai satu unitas atau unity. Tidak boleh kita memisah-misahkannya. Apabila kita memisah-misahkannya, maka akan terjadi pemahaman yang sifatnya parsial, sebagian-sebagian saja, tidak lengkap, tidak utuh. Dan biasanya ketidaklengkapan atau ketidakutuhan ini bisa menjadi penyebab terjadinya kesalahpahaman tentang apa yang diinginkan oleh kitab suci Al-Quran. Nah, jemaah sekalian, kita akan masuk pada ayat yang baru, yaitu ayat yang kelima. Kita sudah bahas tadi, mari kita masuk ke screen untuk sama-sama meneruskan pembahasan kita surat Al-Fatihah ini. Jadi masih surat Al-Fatihah, itu surat yang berbicara tentang jalan, pembukaan jalan, ataukah bisa juga Al-Fatihah adalah kunci untuk memahami segala sesuatu. Surat ini turun di Mekah, maka disebut dengan Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 7 ayat dan kita telah membaca sebanyak 4 ayat. Sekarang kita masuk pada ayat yang kelima. Ayat yang kelima, di sana kita menunjukkan ke posisi kita sebagai penyembah dan sekaligus sebagai hamba yang sepenuhnya tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kasih ilustrasi di atas gunung, tidak ada siapa-siapa. Karena di dalam ayat ini kita menegaskan bahwa hanya antara kita manusia dengan Tuhan. Tidak ada yang lain. Jadi di dalam ayat berikut ini tidak ada siapa-siapa. Cuma saja manusia itu tidak bisa berdiri sendiri, dan di antara tugas kita manusia adalah juga menyelamatkan orang lain. Maka kita lihat di dalam ayat 5 ini kita melibatkan pihak lain. Menggunakan kata kami di situ, yang kita libatkan adalah sesama manusia. Jadi seluruh manusia kita tarik
ke dalam pernyataan kita ini bahwa seluruh manusia itu pantasnya, harusnya hanya beribadah kepada Allah, dan pantasnya, harusnya hanya menggantungkan seluruh kebutuhan dan harapan-harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka. Jadi di sini kita menemukan satu kata muncul dua kali, yaitu iyyaka, iyyaka. Jadi diulangi di sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan ini Pak Bu sekalian harusnya bisa juga iyyaka na'budu wa nasta'in, bisa saja seperti itu. Dikasih saja wawunya dipindahkan ke sini, baru iyyakanya dicoret, bisa. Kepadamu lah Tuhan kami menyembah dan kami meminta pertolongan. Kami isti'anah. Tetapi ini menunjukkan kata iyyaka di sini penting. Sedemikian pentingnya sampai harus diulangi dua kali. Jadi kata-kata iyyaka ini kan penekanan. Ini semacam janji, semacam i'tiqad dalam hati kita bahwa tidak ada yang lain, tidak ada siapa-siapa. Di sini kita berkomunikasi langsung dengan Allah. Di sini Allah kita tempatkan sebagai mukhatab. Dalam bahasa Arab mukhatab artinya orang kedua. Berarti kita bermuajah, kita berdialog dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu sedang ada di depan kita. Kita sedang bersama dengan Tuhan, berhadap-hadapan, bermuajah, face to face. Baru kemudian kita menempatkan dia sebagai orang kedua di sini. Sedemikian akrabnya hubungan ini Pak Bu sekalian, itu tidak ada bahkan tidak ada semacam tidak ada semacam pemolesan kata-kata. Kalau kita dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu juga berhadapan dengan orang yang kita hormati, kan kita mengatakan tum atau antum atau kalian, iyakum, iyaka, iyakum ataukah antum. Misalnya kita berhadapan dengan ustadz kita atau ulama ataukah orang yang kita hormati, orang tua kita, biasanya kita tidak mengatakan anta tapi antum, walaupun itu satu. Nah, penggunaan kata antum pada satu orang artinya itu adalah pemolesan kata untuk menunjukkan penghormatan. Ada perbedaan usia antara kita dengan dia. Ada perbedaan ilmu kita awam, dia adalah ulama, maka kemudian kita katakan antum. Jadi kata-kata antum dalam bahasa Arab itu kalau digunakan untuk satu orang itu artinya pemuliaan, penghormatan, dan pengakuan adanya gap, adanya senjang, minimal senjang umur antara kita dengan dia. Kita masih muda, lalu kemudian dia sudah tua, katakanlah kita umur 20-30 tahun, berhadapan dengan seorang bapak yang sudah umurnya 60-70 tahun, ya jauh di atas kita, maka kita tidak mengatakan engkau, tapi antum. Jadi kata-kata antum di sini menunjukkan adalah penghormatan. Sama juga dengan dalam bahasa Timur Indonesia. Di Timur Indonesia itu, mulai daripada Kalimantan, mungkin Sulawesi ke timur sana, kalau menggunakan kata engkau dengan kita, itu maksudnya sama, tetapi maknanya berbeda. Kalau engkau artinya satu orang, tapi kalau kita itu artinya Anda, tapi satu orang dimuliakan. Jadi kalau kita katakan kita yang memulai, artinya Anda yang memulai, tetapi untuk orang yang kita hormati. Nah, begitulah juga dalam bahasa Arab. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu lihat di sini kita bicara dengan Tuhan. Tuhan itu kan antara kita dengan hamba ada gap harusnya. Kita sebagai hamba dan dia Tuhan. Kita adalah wujud mungkin, sementara dia adalah wujud wajibul wujud. Jadi mungkin wujud kan artinya hakikatnya tidak ada. Berhadapan dengan wajibul wujud yang berarti bahwa hakikatnya selalu ada dan tidak pernah tidak ada. Tetapi ketika kita bermuajahah dengan dia menggunakan kata ka di sini, kan itu menunjukkan bahwa ada kesatuan di sana. Jadi sedemikian akrabnya, sedemikian dekatnya seperti kepada teman kita. Kalau kita bicara dengan teman, kita katakan kamu, ya tidak mengatakan Anda, tapi kamu. Tidak mengatakan antum, tapi anta, begitu. Nah, jadi sedemikian dekatnya hubungan kita dengan Allah, sehingga kita menggunakan kata-kata iyyaka dan bukan iyyakum. Sekaligus juga menunjukkan penekanan tauhid di sini, karena ka itu kan adalah tunggal. Iyyaka, kepadamulah
iyyaka. Jadi ditekan tasydidnya iyyaka. Perlu kita sampaikan Bapak Ibu sekalian, nanti di akhir pertemuan Al-Fatihah kita akan juga menghitung bahwa jumlah tasydid dalam Al-Quran juga ada maknanya. Jumlah tasydid dalam Al-Fatihah itu jumlahnya 14. Ya, sama dengan jumlah orang suci. Jadi iyyaka itu tasydidnya. Nanti Bapak Ibu sekarang bisa hitung di Qur'annya. Jumlah tasydid dalam Fatihah itu hanya 14. Ya. Nah, di sini ada dua tasydidnya. Ini adalah tasydid, ini juga adalah tasydid. Tasydid itu syaddah, apa itu penekanan. Iyyaka, kamu itu iyyaka. Tapi kalau tidak ada tasydidnya, iyyaka. Jadi kalau tidak ada tasydidnya, tidak ada syaddahnya, iyyaka. Tapi karena ada syaddahnya, ada tasydidnya, iyyaka, iyyaka. Jadi seakan-akan di sana ada dua huruf ya yang disusun. Jadi ada dua huruf ya yang kita susun, jadilah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kepadamu lah Tuhan, iyyaka. Jadi ka-nya di sini kita tempatkan, kita bermuajah dengan Tuhan, bukan lagi dia, bukan iyahu, tetapi iyyaka. Ya. Jadi iyyaka beda dengan iyyahu. Adakah dalam Al-Quran ada iyyahu? Ada beberapa. Tetapi dalam Al-Quran nanti kita lihat itu kata berkenaan dengan Allah itu ada dua iyyaka dan iyyahu. Nah, di dalam ayat ini menggunakan kata iyyaka, dan kalau kita searching pakai Al-Mu'jam, pakai search, maka kita menemukan iyyaka itu hanya di ayat ini saja. Cuma di dalam surat Al-Fatihah ini. Kita tidak temukan lagi yang lain. Coba kita lihat misalnya di sini. Kita lihat di sini ya. Ini kita ganti dengan iyyaka ini. Iyyaka. Ya. Nah, kalau kita tulis iyyaka di sini, nah kita lihat ini hanya ada di Al-Fatihah ini 2 kali. Totalnya 9, tetapi bukan iyyaka, ini iyyakum. Nah, ini adalah iyyak. Jadi kata 9 di sini bukan iyyaka semua ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka, hanya di surat Al-Fatihah. Berikutnya Al-Baqarah, surat An-Nisa ini iyyakum. Ya. Kemudian surat Al-Isra iyyakum. Ya. Jadi surat Al-Ankabut iyyakum, ini dia iyyakum. Surat Saba iyyakum. Iyyakum. Jadi cuma itu, iyyakum sampai selesai. Jadi kita lihat kata iyyaka di sini cuma ada di dalam surat Al-Fatihah. Ya. Kalau kita searching kata iyyaka, kalau iyyakum ini pasti bukan kepada Allah. Ya. Karena Tuhan tidak mungkin banyak ya. Iyyakum bukan. Ini hanya penggunaan kata iya dalam Al-Quran. Ada iyyaka, ada iyyakum, ada iyyahum, dan ada iyyahu. Nah begitu. Tapi khusus untuk Allah dipakai untuk iyyaka dan iyyahu. Kalau ditempatkan sebagai orang ketiga, maka digunakan kata iyyahu. Nanti kita lihat. Sedangkan di dalam surat Al-Fatihah ini, dan ini hanya kita temukan di dalam surat Al-Fatihah ini, ayat 5 ini yang saya tulis, yang saya masukkan dalam kursor merah ini, ya, itu 5. Ini angka 5. Ya, ini 5 Arab. Ini 5. Maksudnya ayat 5. Ya, ini adalah Al-Fatihah ayat 5. Di sini hanya di sini aja kita temukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selebihnya adalah iyyahu. Mari kita coba telusuri di sini ya. Kita telusuri di sini ya. Kita mulai dari surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 172 dan 3. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kulu makanlah min thayyibati, dari yang baik-baik. Ini cuma sekalian juga buat kita, kalau kita makan yang baik-baik. Lahir dan batin, yang lahirnya buat tubuh kita, batinnya buat jiwa kita. Kalau yang thayyib buat jiwa kita, itu kitab suci Al-Quran. Yang thayyib bagi yang tubuh kita ya, yang dihalal-halalkan. Jangan makan yang diharamkan. Jadi kulu min thayyibati ma razaqnakum, apa-apa yang kami rezekikan kepada kalian. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah. Makanya kalau kita makan itu kan ada doa syukur. Ya. Bahkan kalau kita sedang makan, jangan biasakan suka berbicara. Sering di antara kita makan, baru ini berbicara. Sebaiknya kalau kita makan, perbanyak zikir. Yaitu alhamdulillah wa syukrillah. Jadi kita selalu membaca syukur ya. Jadi sambil makan, ya kita bersyukur.
Jadi Allah mengatakan razaqnakum, apa yang kami rezekikan, dan kemudian washkuru, dalam memakan sesuatu bersyukurlah kepada Allah karena Allah lah sumber segala-galanya. In kuntum, jika kalian iyahu, nah ini dia kita temukan. In kuntum iyahu, hu-nya di sini kepada Allah. Ya. Jika kalian iyahu kepada Allah. Jadi di sini kita lihat Allah ditempatkan sebagai orang ketiga. Ini Allah di sini nih. Washkuru lillahi, Allah di sini. Jika kalian hanya kepadanya iyahu ta'budun. Jadi iyahu ta'budun, kalau dia perhatikan iyyaka na'budu. Ya. Di sini iyahu ta'budun. Karena ini adalah kuntum di sini, antum. Maka di sini untuk jamak, iyahu ta'budun. Ya. Kepadanya lah kalian menyembah. Jadi kalau kita kepada Allah menyembah, maka pertama kita harus makan yang suci-suci saja. Kalau kita makan suci-suci, apa yang terjadi? Tubuh kita jadi sehat, tidak perlu menggunakan berbagai macam obat-obatan, kecuali kalau terpaksa. Kemudian, washkuru, ya, jadi kulu min thayyibati ma razaqnakum, apa saja yang kami rezekikan kepada kalian. Yang kedua, bersyukur. Jadi bersyukur ini akan membuat hati kita menjadi selalu tenang. Baru katakan in kuntum, jika kalian. Jadi kalau benar-benar beribadah kepada Allah saja, maka kita harus makan yang baik-baik saja, yang suci-suci. Kata thayyibat ini bukan hanya haram. Ingat, bukan hanya halal, tapi ada kata-kata halalan thayyibat. Artinya apa thayyibat? Bisa saja halal, tapi tidak bagus bagi tubuh kita. Tinggi kolesterolnya misalnya, bisa merusak bagi asam urat bagi kita, meningkatkan diabetes kita. Maka bagi kita tidak thayyibat. Jadi kita memakan sesuatu yang tidak merusak tubuh kita atau tidak mempercepat meningkatnya penyakit kita. Itu namanya thayyibat. Jangan sudah tahu diabetes, rajin makan manisan. Sudah tahu kolesterolnya tinggi, rajin makan goreng-gorengan. Seperti itu. Jadi harusnya tidak thayyibat bagi kita. Jadi kulu min thayyibat. Dan sekarang dalam dunia modern, kita sangat terbantu dengan gampangnya mengakses ilmu pengetahuan yang bisa menjelaskan kepada kita makanan-makanan apa saja yang thayyibat bagi kita. Nah, tinggal kemudian setelah itu washkuru, bersyukurlah kepada Allah. Jadi kita gabungkan ini, makanlah yang suci-suci saja dan bersyukurlah kepada Allah. Inilah tanda orang yang iyahu ta'budun. Jadi pada saat kita membaca Fatihah dengan mengatakan iyyaka na'budu, itu bukan hanya bacaan sampai di situ saja. Kita buktikan di luar dengan mengatur makanan kita. Makan yang baik-baik saja dan bersyukur kepada Allah. Kalau ada orang yang selalu salat dan baca Fatihah iyyaka na'budu, tetapi tidak bisa mengontrol makanannya, tidak bisa mengontrol syahwat makanannya, maka menunjukkan dia hakikatnya belum beribadah kepada Allah. Kenapa? Masih beribadah kepada makanannya. Kalau kita memahami ayat ini, Pak Sekalian, ya kita tidak perlu menggunakan metode ini, metode itu sebetulnya. Cukup pakai ayat ini. Yang thayyibat. Nah, tinggal kita dilatih berpuasa. Kenapa kita dilatih berpuasa? Ya, supaya kita bisa menahan diri dari jenis makanan yang bisa merusak tubuh kita. Ya. Kalau kita misalnya mengalami gejala obesitas misalnya, tentu ada makanan-makanan tertentu yang harus kita hindari supaya kita tidak semakin membengkak tubuhnya. Seperti itu jemaah sekalian. Kalau kita tidak bisa berpuasa, ya berarti kita merusak diri kita sendiri. Jadi berpuasa itu sebetulnya maknanya adalah bisa digunakan di luar Ramadan, baik secara parsial, sebagian-sebagian makanan, atau secara total dengan tidak makan dari sahur sampai terbenam matahari. Jadi baru setelah itu bersyukur. Karena ada kata-kata in kuntum iyyahu, jika kalian hanya kepada Allah saja ta'budun. Jadi tidak ada maknanya kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi setelah itu ya kita makan semua makanan, yang penting halal kata dia. Akhirnya kemudian muncullah berbagai macam penyakit seperti itu. Kita lihat surat Al-An'am, surat yang ke-6. Qul ara'aitakum in atakum adzabullah au atatkumus sa'ah. Coba bagaimana pendapat kalian? In atakum, jika in atakum adzabullah, jika azab Allah datang menimpa kalian. Au atatkumus sa'ah, atau datang kepada kalian kematian. Kita tiasa di sini kematian.
Jadi katakanlah ada bencana besar yang datang kepada kita seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan banyak lagi yang lain. Jika datang seperti itu kepada kita, ya, apalagi itu azab, itu kita tidak bicara azab saja, itu tsunami bukan azab. Tapi maksudnya ketika datang kejadian-kejadian seperti itu, atau bahkan datang kematian, Allah bertanya kepada kita, "Aghairallahi tad'un?" Apakah ada selain Allah yang bisa kalian panggil? Misalnya supaya tidak mati, apakah ada yang bisa menolong selain daripada Allah? Kalau dokter bisa menolong kita untuk tidak mati, berarti tidak ada dokter yang mati. Tapi kenyataannya dokter juga mati. Lalu apa fungsinya dokter? Menjaga kesehatan kita. Jadi dokter itu menjaga kesehatan, membantu kita menjaga kesehatan kita, menyembuhkan kita dari penyakit. Dokter tidak membantu kita untuk tidak mati. Jadi oleh sebab itulah, kalau kematian datang kepada kita, maka Allah bertanya, apa ada selain Allah yang bisa kalian panggil, yang kalian bisa seru? In kuntum sadiqin, jika kalian benar-benar orang yang benar. Nah, baru kemudian ayat berikutnya. Bahkan yang benar. Atau jawabannya ialah, kan bertanya tadi di sini, Aghaira Allah tad'un, apakah ada selain Allah yang kalian pantas sembah, diseru? Allah mengatakan tidak mungkin ada. Bahkan iyahu, kepada Allah lah tad'una. Jadi hu-nya di sini Allah, karena tadi di sini adalah Allah di sini. Aghaira Allah. Aghaira Allah tad'un in kuntum sadiqin. Allah mengatakan bal, yang benar ialah iyahu, hanya kepadanya lah, iyahu, kepada dialah. Jadi walaupun kepada dia juga menggunakan kata iya, apa tasydid, syaddah. Iyahu tad'una, hanya kepadanya lah kalian menyeru. Jadi baik mengabdi atau beribadah ataupun menyeru, berdoa hanya kepada Allah. Iyahu tad'un fayakshifu ma tad'una ilaihi insya wa tansawna ma tusyrikun. Maka apa kata Allah? Jika kita kepadanya saya menyembah, fayakshifu ma tad'una ilaihi, maka kemudian dia akan menghilangkan ataukah mengangkat ya amarah, bahaya ya, ma tad'una ilaihi, yang kepadanya kita, yang karenanya kita berseru kepadanya, insya, jika dia menghendaki. Jadi ayat itu menjelaskan kepada kita, kalau kita sakitkah atau masalahkah, ya kita hanya berdoa kepadanya saja. Iyahu tad'un. Jadi berdoa itu hanya kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Ya. Karena hanya dia yang bisa yakshifu, hanya dia bisa yang menghilangkan matadaun, apa yang kita minta. Berarti apa di sini? Apa kaitannya dengan kematian tadi di sini? Yaitu bahwa Tuhan bisa membantu kita memanjangkan umur kita kalau kita menjaga kesehatan, baru kita banyak berdoa kepadanya. Nabi mengatakan siapa yang rajin menyambungkan tali silaturahim, maka Allah akan memanjangkan usianya. Siapa yang berhati-hati dalam makanan dan minumannya, maka dan siapa yang memelihara pikirannya, maka pun Allah akan panjangkan usianya. Bukankah sakit-sakitan itu bermula dari mindset, cara berpikir, bermula daripada lifestyle, gaya hidup, bermula dari apa yang kita makan. Maka Allah mengatakan, siapa yang hanya menyuruh kepada Allah, yaitu mengambil metode dari Allah. Menyeru Allah itu artinya meminta kepada Allah, dan Allah menjawabnya dengan Al-Quran. Maka Allah akan mengajari dia melalui Al-Quran cara hidup yang baik, tanpa kita harus menggunakan yang lain. Kenapa? Al-Quran sudah sempurna. Iyahu tada'una fayakshifu ma tada'una ilaih, insya, kalau Allah sudah menghendaki. Wa tansawna ma tusyrikun, dan kamu akan lupakan apa-apa yang kalian persekutukan. Artinya bahwa kita tidak perlu lagi mengingat apa yang kita persekutukan, itu hanya Allah sajalah segala-galanya. Kita lihat surat Yusuf ini 12:40. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Kita langsung terjemahkan dulu. Tidak ada yang kalian sembah, ta'budun sembah. Jadi tidak ada yang kalian sembah, beribadah kepadanya. Ta'budun ini dari kata ibadah, iyyaka na'budu, ingat. Tidak ada yang kalian sembah selain daripada Allah min dunhi,
Illa kecuali. Jadi apapun yang kita sembah kecuali daripada Allah, maka yang kita sembah itu hanyalah asma'an, nama saja, sama itu yang kita berikan kepadanya. Apa artinya nama yang kita berikan kepadanya? Nama itu tidak sesuai dengan hakikatnya. Jadi nama itu tidak sesuai dengan hakikatnya. Kita sebut Tuhan, ya kan dia batu. Kita sebut dia sebagai pengasih, gimana bisa pengasih? Dia adalah kayu-kayu, seperti itu. Jadi kalau kita menyebutnya sebagai Al-Uzza, Al-Uzza itu artinya perkasa, yaitu nama yang kalian berikan kepadanya. Bagaimana batu bisa perkasa? Iya, buktinya kalau dia perkasa tidak hancur. Begitu dipukul, digebukin pakai martil, pakai pakai palu yang besar, maka kemudian batu itu terpecah belah. Apalagi kalau dipasangi detonator, bisa langsung satu gunung bisa langsung pecah. Jadi tidak bisa disebut dengan Al-Uzza. Ya, begitu ya dengan Al-Manat misalnya. Tidak bisa karena dia tidak memiliki kemampuan untuk mengaruniakan sesuatu kepada kita. Jadi illa kecuali asma'an, nama-nama sama itu yang kalian berikan kepadanya. Jadi nama itu sama kalau kita kasih anak kita misalnya sabar. Itu kan bagi kita hanya doa semoga anak kita nanti sabar kan begitu. Nah, tapi apakah benar-benar sabar anak kita? Beda. Jadi kita kasih nama sabar, baru doa semoga nanti dia sabar. Tapi bukan berarti karena kita tahu anak ini sabar, kita kasih nama sabar. Tidak. Nah, jadi kita kasih doa anak kita adalah nama sebagai doa. Nah, bagaimana kalau kita kasih sabar kepada hewan misalnya? Ya tidak ada gunanya karena tidak mungkin bercita-cita untuk sabar. Ya. Dan dalam hewan-hewan atau tumbuhan tidak berlaku istilah sabar dan tidak sabar. Jadi asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum. Kalian yang berikan nama ataukah orang-orang tua kalian. Jadi kita yang kasih nama, ya. Bahkan dalam bentuk-bentuk hewan-hewan hal-hal yang kita takuti seperti tuyul, kuntilanak, babi ngepet, itu kan cuma kita yang kasih nama. Ya hantu itu kita kasih nama. Ya. Tidak pernah ada hantu mengatakan ya saya hantu. Ya. Tidak pernah ada tuyul mengatakan saya tuyul, tidak pernah. Kenapa? Karena tidak ada, hanya kita lah manusia yang kasih nama-nama itu, dan nama-nama itu semuanya adalah bersifat imajiner murni. Jadi antum wa aba'ukum, kalianlah dan orang-orang tua kalian beri nama kepadanya. Ma nazzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan kepada sesuatu itu sultan. Apa itu sultan? Hakikat. Sultan itu kan secara bahasa artinya kekuatan. Kekuatan yang sesuai dengan nama yang disandangnya. Seperti tadi misalnya dia Uzza misalnya. Apakah dia benar-benar aziz? Apakah dia benar-benar perkasa, kuat, dan mulia? Tidak. Nah, jadi tidak memiliki hakikat namanya. Jadi, ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan kepada sesuatu yang kalian sembah itu sebagai sultan. Misalnya maha pengasih, maha penyayang. Bagaimana bisa ada patuh maha pengasih, maha penyayang, maha memiliki ilmu? Tidak mungkin. Ya. Jadi ma anzalallahu biha min sultan. Inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum itu tiada lain kecuali hanyalah milik Allah saja. Amara alla ta'budu. Dia Allah memerintahkan. Jadi inilah perintah Allah, amara. Jadi dialah Allah yang memerintahkan kita semuanya untuk apa? Alla ta'budu illa iyyahu. Supaya kalian jangan sampai menyembah selain kecuali Ia kepadanya. Jadi Allah ta'budu ini adalah perintah Allah. Amara, Allah merintahkan Allah ta'budu untuk kalian tidak menyembah apapun siapapun illa kecuali Iyahu, kepada Dia saja. Jadi kita tidak ada perintah menyembah kecuali illa Iyahu, pada Allah di sini. Nah, beribadah hanya kepada Allah, zalika dinul qayyim. Itulah ad-din al-qayyim. Jadi ad-din al-qayyim adalah ketika kita mengatakan iyyaka, benar-benar hanya satu. Ketika kita mengatakan iyyahu, benar-benar hanya satu. Iyyaka, kita hanya bicara kepada satu di depan kita. Iyyahu, kita bicarakan dia sebagai objek yang kita bicarakan satu, iyyahu.
Jadi ketika masih ada yang lain dalam jiwa kita, berarti bukan iyaka. Coba Bapak sekalian kalau mengatakan iyaka, kepada siapa kita membayangkan itu? Apakah Tuhan di depan muka kita atau di depan tubuh kita? Kalau kita mengatakan iyaka na'budu dan kita bayangkan Tuhan berdiri di depan kita, nah berarti bagaimana dengan orang yang salat di belakang kita? Bagaimana dengan orang yang di depan kita, membelakangi tadi bagian depan kita? Nah, jadi misalnya kita salat berjemaah, kita berada di saf yang kedua, kan berarti kita berdiri di belakangnya saf pertama. Nah, kita membayangkan Tuhan itu ada di depan kita. Berarti Tuhan itu apa? Di belakangnya, di depan kita. Kalau kita juga mengatakan yang di depan itu membayangkan ada juga Tuhan di depannya, ya berarti Tuhan banyak sekali. Iya, Tuhan banyak sekali. Kan setiap orang punya space, punya ruang di depannya. Nah, sekarang masing-masing bayangkan Tuhan di depannya. Karena di depan kita itu kan ruang, space, tempat. Nah, Tuhan kita bayangkan punya tempat. Maka itu tidak benar. Maka kepada siapakah kita berpikir kalau mengatakan iyaka atau yahu? Cuma satu dalam jiwa, dan jiwa itu hakikatnya satu, nafs. Ya. Ruh itu dalam Al-Quran selalu bentuk tunggal. Ruh, tidak ada kata arwah dalam Al-Quran. Nah, jadi jemaah sekalian serbagi kan menunjukkan bahwa ketika kita mengatakan iyaka, kita bicara kepada diri kita sendiri. Ya. Ketika kita mengatakan iyahu, kita menunjuk diri kita sendiri sebetulnya. Ya. Iyaka kepada diri kita, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Ya. Nah, oleh sebab itulah hanya dengan berdialog dengan diri kita, itulah dalam pengertian diri kita itu adalah representasi daripada Allah, maka lahir yang disebut dengan ad-dinul qayyim. Zalika ad-dinul qayyim. Itulah ad-din al-qayyim, agama yang lurus. Cuma kata Tuhan, walakinna, akan tetapi aksaran nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kata-kata ini juga kita temukan dalam surat Ar-Rum ayat 30 ketika Allah mengatakan fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Cuma mayoritas manusia tidak mengetahui. Kenapa? Karena tidak mempelajarinya. Tidak bersungguh-sungguh untuk memahaminya. Surat An-Nahl. Surat An-Nahl ini adalah surat 16 ayat 114. Allah berfirman, fakulu makanlah. Mirip tadi. Mimma dari apa-apa razaqakumullah. Allah rizkikan kepada kalian. Jadi makanlah apa saja yang Allah rizkikan kepada kalian. Apa yang Allah rizkikan dibatasi. Halalan yang halal. Yang halal artinya yang dibenarkan. Bukan hanya halal, ada lagi thayyibah. Jadi ini lebih sempit dari ini. Jadi tidak semua rezeki yang kita yang ada di muka bumi ini adalah halal. Ya, babi, bangkai itu tidak halal. Ya. Jadi kita ambil yang halal dan tidak semua yang halal thayyibah. Jadi thayyib ini adalah lebih kecil daripada halalan. Halalan lebih kecil daripada rezeki yang Allah berikan di muka bumi ini. Allah mengatakan, makanlah dari Allah apa yang Allah rezekikan kepada kalian, tetapi dibatasi pada yang halal, lebih dibatasi lagi pada yang thayyiban. Dengan demikian yang thayyib ini lebih sedikit lagi. Kenapa? Ya karena kita menjaga kesehatan lahir dan batin kita. Bayangkan kalau semua informasi kita baca, ya kapan kita baca Qur'annya? Maka informasi itu semuanya baik, tapi kita batasi. Makanan semuanya baik, halal, tapi kita batasi. Batasi apa? Yang thayyibah. Jadi artinya apa? Caranya Allah mengajari kita membuat filter. Memilah dan memilih yang penting-penting saja. Yang tidak kita pilih bukan berarti haram. Kalau kita tidak makan daging kambing misalnya beberapa banyak, ya bukan karena daging kambing itu haram, tetapi boleh jadi tidak thayyib bagi kita yang sedang mengidap kolesterol tinggi misalnya. Jadi mimma razaqakumullah halalan thayyibah. Washkuru, dan bersyukurlah. Mirip tadi dengan yang pertama surat Al-Baqarah. Washkuru, dan bersyukurlah. Nikmat Allah, atas nikmat Allah. Nah, nikmat Allah yang mana di sini Mas kalian tentu lebih spesifik lagi. Nanti kita akan perdalam di ayat berikutnya. Karena ayat berikutnya kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, ini nanti kita ketemu ini. Karena dikatakan di sini
washkuru, bersyukurlah, nikmat Allah, kepada nikmat Allah. Jadi bersyukurlah kepada nikmat Allah. Jadi kepada Allah kita beribadah, dan kepada nikmat Allah kita bersyukur. Kita terima, maksudnya syukur itu menerima. In kuntum, jika kalian iyahu, benar-benar hanya kepadanya, ta'budun. Jadi kalau kita benar-benar hanya menyembah kepada Allah, harus menerima nikmat Allah. Itulah sebabnya ini konsisten ayat ini dengan surat Al-Fatihah. Setelah kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, langsung siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang Engkau ya Allah telah bernikmat kepada mereka. Jadi nikmat Allah an'amta alaihim. Allah telah berikan nikmat kepada mereka. In kuntum, jika kalian iyahu, benar-benar hanya kepadanya, ta'budun. Jadi tanda orang benar-benar beribadah kepada Allah, memelihara makanan lahirnya, memelihara juga makanan batinnya. Tak saja halal, tapi toyiban. Kalau makanan namanya toyiban, kalau manusia namanya suci. Ya, seperti dalam surat Al-Ahzab, wa yutahhirakum tathira. Jadi tathira itu adalah suci dengan sesuci-sucinya. Jadi kita seperti itu. Jadi zahir dan batin. Sekarang kita lihat lagi surat Al-Isra. Ini ayat terkenal, terutama doanya di belakang. Kan ada nanti doanya di sini. Jadi ada nanti wa kullahuma qaulan salima, baru belakangnya ada rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira ini. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu sambungannya. Nah, kita mulai dari 23. Allah berfirman, wa qada rabbuka. Wa qada rabbuka, dan Tuhanmu telah menetapkan. Wa qada rabbuka, dan Tuhanmu telah menetapkan. Qada, menetapkan. Allah, untuk tidak. Ta'buduna, kalian menyembah. Ta'budu, kalian menyembah. Illa, kecuali iyahu, kepadanya. Jadi muncul lagi. Jadi sudah merupakan qadanya Allah. Kita kan mengimani qada dan qadarnya. Nah, sini salah satu adalah qadanya. Jadi ada qadanya, ada qadarnya. Dan di antara qadanya adalah supaya Allah ta'budu illa iyahu. Jadi Tuhanmu telah mengqadakan, telah menetapkan, telah memukul palu tentang keputusan bahwasanya Allah ta'budu, agar kalian jangan menyembah, tidak boleh menyembah illa, kecuali iyahu, kepada Allah saja. Jadi Allah ta'budu illa iya, jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah saja. Illa iyahu. Baru wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Jadi Allah ta'budu illa iya. Jadi artinya siapa yang benar-benar memahami surat Al-Fatihah yang dibaca setiap kali sholat, maka yang bersangkutan juga wajib berbuat baik kepada orang tuanya. Jadi terkadang kita dengarkan ada orang rajin sholat, tetapi tidak akrab, tidak hormat kepada orang tuanya. Ini menunjukkan tidak mengerti ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena ayat ini mengatakan kalau kita benar-benar hanya kepadanya menyembah, maka tandanya adalah berbuat baik kepada orang tua. Allah ta'budu illa iyyah. Tidak boleh kita menyembah selain daripada Allah. Setelah itu wabil walidaini, kepada kedua orang tua ihsana, berbuat baiklah. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Tatkala atau manakala mereka sampai, artinya kita masih hidup dan beliau, orang tua kita, mencapai usia al-kibar. Al-kibar itu adalah uzur, sudah tua, manula. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, au kilahu, atau dua-duanya. Salah satunya entah ayah kita atau ibu kita, atau dua-duanya, kilahuma. Fala taqul lahuma uff. Maka janganlah kalian berkata kepadanya uffin. Ya. Ini namanya isim, tetapi diperlakukan seperti fiil karena menolak kata ah. Fala taqul lahuma uffin. Kamu jangan mengatakan kepada keduanya uff, ah. Ya.
Wala tanharhuma, jangan juga membentak keduanya. Coba jelaskan. Wa qul lahuma, dan katakanlah kepada keduanya qaulan karima, perkataan yang mulia. Tetap kita harus muliakan sebagai orang tua kita. Yang namanya orang tua kita, ayah bunda kita adalah merupakan perantara Tuhan menciptakan kita. Kemudian surat Fussilat, ini surat Fussilat. Ada surat Fussilat. Allah berfirman, "Min ayatihi", dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah yaitu al-lail, ada malam, wan nahar, ada siang, wasyamsu, matahari, wal qamaru, bulan. Baru kemudian setelah Allah menjelaskan semua ini, malam, siang, matahari, bulan, Allah katakan la tasjudu lisyamsi, jangan kamu sujud kepada matahari, wala lil qamari, jangan juga sujud kepada bulan. Ya. Wasjudu, dan sujudlah lillah kepada Allah, melalui siapa? Melalui orang yang ditunjuknya. Jadi kalau dalam ibadah tidak pernah ada perantara dalam Al-Quran, tapi kalau sujud ada. Wasjudu li Adam. Jadi wala lil qamari wasjudu lillah, bersujudlah kepada Allah. Alladzi, yang khalaqahunna, yang menciptakan semuanya itu. In kuntum, jika kalian iyahu, kepada Allah saja ta'budun, menyembah. Jadi iyahu ta'budun. Jadi kalau kalian hanya kepada Allah saja menyembah, maka tidak boleh menyembah apapun juga. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini tadi. Jadi Allah berfirman tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita sudah membahas dua kata ini ya. Kita sudah membahas ini, kita sudah bahas ini ya. Iyyaka, iyyaka. Nah, sekarang kita coba bahas ini Pak sekalian. Kita baca na'budu dari kata abidaya budu, kita telah bahas panjang lebar waktu kita baca surat Qul a'udzu birabbil Qul ya ayyuhal kafirun ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Banyak sekali di situ berkali-kali muncul. Ada bentuk fa'ilnya, ada bentuk macam-macam ya. Sini iyyaka na'budu, kepadamu lah kami menyembah. Jadi dari kata abida ya'buduh ya. Abida ya'buduh ya, la a'budu. Jadi kalau dalam surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Jadi la a'budu dari kata abida ya'budu ya. Jadi abida ya'budu, la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Jadi dari kata abida ya'budu. Jadi menyembah. Iyyaka na'budu, kepadamu lah kami menyembah. Siapa nyembah? Yaitu kata di sini iyyaka na'budu. Jadi pada saat terjadi iyyaka na'budu, berarti di sana hanya ada dua, yaitu yang menyembah dan disembah. Yang menyembah itu dari mana? Berasal dari yang disembah. Karena yang menyembah adalah hamba, yang menyembah adalah hamba, yang disembah adalah Tuhan. Khaliq. Yang menyembah adalah makhluk, yang disembah adalah Khaliq. Sedangkan makhluk adalah konsekuensi ciptaan daripada Khaliq. Ketika Khaliq mencipta, ciptanya namanya makhluk. Berarti yang dicipta berkata kepada yang mencipta. Yang dicipta tadinya tidak ada, berkata kepada sumbernya. Jadi ketika dia mengatakan iyyaka na'budu, sebetulnya seakan-akan mengatakan, Tuhan, saya ini tidak punya apa-apa. Saya ini berasal dari kamu. Maka saya ingin kembali kepadamu melalui satu mekanisme yang disebut dengan ibadah. Jadi ibadah itulah satu mekanisme kembali kepada asal. Jadi ketika Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, maka artinya apa? Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka berproses kembali kepadaku menjadi manusia sempurna. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lihat di sini na'budu ya. Iyyaka na'budu. Dalam Al-Quran ini cukup banyak kita temukannya. Kita bacakan surat Al-Baqarah 133 pada saat Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, dan tentu nabi-nabi yang lain. Allah berfirman, am kuntum syuhada'a
Atau kalau kalian hadir, syuhada itu hadir menyaksikan, idza ketika hadara Yaqubal mautu, ketika kematian malaikat maut datang kepada Nabi Yakub. Idza hadara Yaqubal mautu, ketika al-maut ini hadir datang menjemput Nabi Yakub. Idz qala, ketika dia berkata libani kepada anaknya. Jadi Nabi Yakub pada saat dijemput oleh malaikat untuk kembali kepada alam aslinya, alam berikutnya setelah alam dunia, ya pada saat itu Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, idz qala libanihi, ketika Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya. Kita tahu anaknya Nabi Yakub itu kan ada 12 orang. Ya, salah satunya Nabi Yusuf. Idz qala libanihi. Apa katanya? Ma ta'buduna min duni. Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min duni. Apa yang min ba'di. Apa yang kalian sembah min ba'di sepeninggalku. Jadi ini menunjukkan yang penting ini sebetulnya diwariskan kepada anak-anak. Jadi bahwa kita secara otomatis mewariskan harta benda kita kepada anak-anak, iya. Jadi sebetulnya otomatis harta benda kita itu terwariskan kepada anak kita kalau kita meninggal. Tapi pertanyaannya, apakah akidah kita? Apakah iman kita? Apakah ma'rifat kita kepada Allah otomatis juga terwariskan kepada anak kita kalau kita meninggal? Jawabannya tentu tidak. Karena pada dasarnya namanya ilmu seperti itu. Ilmu itu bersifat personal. Ilmu itu bersifat eksklusif. Jadi seorang ahli, katakanlah seorang dokter meninggal dunia, maka ilmu kedokterannya itu tidak otomatis terwariskan kepada anaknya. Ya, bisa kan anaknya dokter? Bisa, tapi harus belajar sendiri juga. Sedangkan namanya warisan itu automatically. Jadi kalau kita punya misalnya uang, katakanlah 1.000 triliun, ya begitu kita meninggal dunia, tak satu pun yang dibawa, otomatis menjadi warisan anak-anak kita atau ahli waris kita. Jadi tidak perlu banyak dipikirkan, karena otomatis nanti mereka akan bagi sendiri. Sudah ada juklaknya dalam kitab suci Al-Quran. Tetapi mengenai masalah penyembahan kepada Allah, akidah, iman, apakah mereka juga waris dari kita pada saat kita mati, pada saat kita sudah kedatangan malakul maut? Jawabannya tidak. Nah, inilah yang ditanyakan Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Ya. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah nanti sepeninggal ayah? Sebentar lagi ayah pergi. Malaikat maut sudah datang menjemput. Sekarang ayah ingin tanya kepada kalian, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah sepeninggal ayah nantinya? Kata Nabi Yakub kepada anak-anaknya 12 orang. Qalu, semuanya menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kami menyembah ilahaka, Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan Tuhan bapakmu, yaitu Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaka, Nabi Ishak, ilahan wahidan, sebagai Tuhan yang satu saja, ilahan wahidan. Wa nahnu lahu muslim, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Jadi kami hanya kepadanya berserah diri. Ya. Ini pertanyaan Nabi Yakub. Ya. Jadi apa jawaban mereka? Apa selanjutnya? Ya, tilka ummatun. Jadi dimasukkan sebagai tilka ummatun. Ini di atas sudah ada. Jadi ini adalah merupakan penyembahan. Kita lihat penyembahan di sini. Intinya adalah penyembahan. Mata budu, dan dijawab na'budu. Qalu na'budu. Nah sekarang dimasukkan, ya kita sekarang bahkan setiap baca Fatihah, setiap sholat, bahkan mengulangi pernyataan anak-anak Nabi Ibrahim ini di hadapan Allah langsung. Kita mengatakan iyyaka na'budu, ya, kepadamulah Tuhan kami menyembah. Ya. Jadi seakan-akan Allah tanya juga kepada kita melalui Nabi, kalau nanti orang tua kalian meninggal dunia, apa yang kalian sembah? Sepeninggal Rasul Muhammad, apa yang kalian sembah? Kita semuanya sebagai umat menjawab, na'budullaha. Kami hanya menyembah kepada Allah saja. Ilahan wahidah.
Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Jadi kita harus mengatakan iyyaka na'budu. Inilah pernyataan hati kita. Jadi pernyataan iyyaka na'budu adalah pernyataan hati kita. Komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah semacam sumpah kita, baiat kita. Dengan mengatakan iyyaka na'budu. Jadi pada saat kita mengatakan iyyaka na'budu, itu kita bersumpah, kita berbaiat, kita menyatakan diri kita, jiwa kita sepenuhnya hanya beribadah kepada Allah. Iyyaka na'budu. Ya. Iyyaka na'budu. Baru kemudian kita lihat berikutnya. Ini lihat. Ini adalah surat 364. Qul ya ahlal kitabi. Katakanlah wahai ahli kitab. Ya. Ta'alau, marilah. Ila kalimatin sawa, kepada kata yang sama, kalimat yang sama. Bainana wa bainakum, antara kami dan kalian. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita jemaah sekalian, kalau kita berbeda pendapat, ya kita cari persamaannya, jangan cari perbedaannya. Ini contohnya nih. Kalau ini perintah, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab. Ahli kitab kan mereka tidak menerima agama belakangan. Yahudi ahli kitab, data Nabi Isa tidak menerimanya. Ya. Orang Nasrani ahli kitab, data Nabi Muhammad tidak menerimanya. Kan berarti bahwa akan selalu terjadi perbedaan-perbedaan. Perbedaan bukan dari Allah, tapi dari kita, pilihan-pilihan kita manusia. Nah sekarang, karena perbedaan ini sudah niscaya, perbedaan ini tidak bisa kita hindarkan lagi, maka kemudian mari kita mencari persamaannya. Jangan kita cari perbedaannya. Jadi full katakanlah ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Ta'alau, marilah ila kalimatin sawa. Marilah kita menuju kepada kalimat yang sama. Jadi kita cari yang sama. Misalnya kita berbeda, katakanlah berbeda antara Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah. Berbedanya di mana? Berbedanya satu, yaitu tahlilan dan tidak tahlilan. NU tahlilan, Muhammadiyah biasanya tidak tahlilan. NU biasanya kunut, tetapi Muhammadiyah tidak kunut. NU menggunakan pendekatan ru'yatul hilal, sedangkan Muhammadiyah menggunakan wujudul hilal, menggunakan hisab, ya, hisab, menggunakan perhitungan, kan berbeda dan tidak bisa dipersatukan ini. Ya, Muhammadiyah lahir tahun 1912, Nahdlatul Ulama lahir 1926, bayangkan lebih tua daripada NKRI, lebih tua daripada negara manapun di Asia Tenggara. Di kita, di Malaysia dan Singapura dan Indonesia. Lebih tua Muhammadiyah dan NU. Tetapi sejak itu apakah bisa dipersamakan? Tetap tidak bisa. Muhammadiyah tetap tidak kunut, Nahdlatul Ulama tetap kunut, Muhammadiyah tetap tidak tahlilan, dan NU tetap tahlilan. Sampai sekarang Muhammadiyah tetap menggunakan hisab, sedangkan Nahdlatul Ulama menggunakan ru'yah, seperti itu. Nah sekarang apa kita perbesar perbedaan? Tidak perlu. Kalau kepada ahli kitab saja kita disuruh mencari ta'ala ila kalimat yang sawa, apalagi kepada sama-sama ahlul Quran. Ya. Ahli kitab ini kan lebih umum, Taurat, Injil, Zabur. Nah sekarang kita sama-sama ahlul Quran. Nah Nahdlatul Ulama ini ahlul Quran, maka mari kita kepada kalimat yang sama. Apa kalimat yang sama? Ya sama-sama, bersyahadatnya sama. Salatnya sama-sama 5 kali sehari semalam. Sama-sama juga puasanya Ramadan. Sama-sama juga hajinya ke Baitullah. Ini sama kan? Mari kita cari persamaan. Begitu ya dengan Sunni dan Syiah. Ya, Sunni dan Syiah. Ya. Ada perbedaan. Ya. Tetapi cuma sekali bahagia, marilah kita jangan cari perbedaan. Mari kita cari persamaannya. Apa persamaannya? Sunni, nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syiah, nabinya Nabi Muhammad juga. Sunni kitab sucinya Al-Quranul Hakim. Syiah kitab sucinya Al-Quranul Hakim, tidak ada bedanya. Sunni berhaji ke Baitullah, di Ka'bah, di Mekah. Syiah berhaji ke Baitullah, Ka'bah di Mekah, sama, tidak ada bedanya. Ada perbedaannya, tetapi mari kita cari kalimatin sawa. Sehingga jangan kita membiarkan diri kita menjadi tertawaan orang luar sana. Katanya sama kiblatnya, sama Qur'annya, sama nabinya, kok tidak bisa bertemu satu sama lain. Ya. Maka Al-Quran mengatakan, marilah kita ta'ala ila kalimatin sawa. Marilah kita kepada yang sama.
Jadi kalau kita plural, marilah kita bicara yang sama saja, ya. Jangan cari perbedaan. Ya. Begitu. Ila kalamitan sawa. Bainana wa bainakum. Bainana wa bainakum, antara kami dan antara kalian. Jadi cari yang sama antara kami dan kalian. Apa yang paling sama di antara keduanya? Yaitu alla na'budu illallah. Yaitu agar kami tidak menyembah. Alla na'budu. Nah, berarti kan kita mengatakan iya karena menegaskan bahwa ini adalah persamaan antara agama-agama samawi. Alla na'budu illallah. Agar kita tidak menyembah apapun selain daripada Allah. Wala nusyrika bi syai', dan kami tidak persekutukan apapun dengan siapapun. Jadi artinya semua agama samawi, agama ahli kitab, mengajarkan agar dalam jiwa kita semuanya hanya ada satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ya. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba, dan tidak menjadikan satu sama lain di antara kita menjadi Tuhan-Tuhan. Tidak mempertuhankan tokoh-tokoh di antara kita. Min dunillah, selain daripada Allah. Fa in tawallau, tapi kalau mereka juga toh menolak, sudah diajak tapi menolak, fa in tawallau, maka apabila mereka menolak, faqulu, maka katakanlah isyhadu, saksikanlah, bi'anna, bahwa kami hanya berserah diri kepada Allah. Artinya apa? Kita tidak perlu memperbesar perbedaan. Kita tidak perlu saling merendahkan satu sama lain. Kalau kalian tidak mau, ya silakan. Tapi kami sendiri orang Islam adalah berserah diri kepadanya. Wa bi'anna muslimun. Kami berserah diri kepadanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira jelas sekali Al-Qur'annya. Ya, kita tidak perlu ribut gara-gara perbedaan-perbedaan seperti itu. Ya. Karena kalau para penganut agama tidak bisa menyelesaikan masalahnya, bagaimana bisa kita mengatakan bahwa Islam ini adalah solusi atau jawaban atas masalah-masalah umat manusia? Kalau masalah kita sendiri ke dalam tidak bisa diselesaikan, gimana kita mengatakan Islam kami adalah Islam yang lengkap, menyelesaikan seluruh masalah? Lah, masalah kita sendiri tidak bisa kita selesaikan bersama. Nah, jadi sebab itulah faqulu isyhadu bi anna muslimun. Katakanlah, saksikanlah bahwa kami adalah orang yang berserah diri hanya kepada Allah SWT. Jadi itulah makna iyyaka na'budu. Jadi kita mengatakan iyyaka na'budu, berarti dengan begitu kita akan berjumpa dengan para ahli kitab yang menyembah kepada Tuhan yang sama. Ya, kita buka lagi surat Az-Zumar, ini surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar ini kita baca dari mana ini? Dari atas dulu ya. Tanzilul kitabin minallahil azizil hakim. Ini adalah Al-Quran, ini adalah kitab yang turun dari Allah SWT. Inna anzalna ilaikal kitabah. Kami turunkan kepada Muhammad kitab suci bil haq, dengan berisi kebenaran. Jadi Alkitab inilah selalu yang diabadikan dalam Al-Quran. Fa'budillah, maka sembahlah Allah. Ya, fa'bud, sebetulnya fa'bud, kalau amar itu kan harusnya disukun di sini. Karena disambung ke sini fa'budillah. Aslinya fa'bud Allah. Maka sembahlah, beribadahlah kepada Allah. Mukhlisan, dengan tulus, dengan ikhlas. Maksudnya tidak ada yang lain. Lahudin, semata-mata ketaatan kepada semata-mata, itulah agama datang. Fa'budillah mukhlisina lahu. Jadi kita menyembah kepada Allah itu ikhlas. Jadi ketika mengatakan iyyaka na'budu, kita harus ikhlas pada saat itu. Bukan hanya sekedar mengatakan itu sebagai kewajiban agama, kewajiban salat, tapi kita membaca iyyaka na'budu dengan penuh penghayatan bahwa benar-benar ya Allah, di dalam hatiku, di dalam hati saya tidak ada apapun. Mukhlis, semata-mata hanya Engkau saja. Iyyaka na'budu mukhlisan. Saya menyembah kepada Allah mukhlis, tulus, ikhlas, tidak punya kepentingan apa-apa. Lahuddin. Baru kemudian ala, catatlah, ingatlah, lillah. Untuk sampai kepada Allah harus menggunakan ad-dinul khalis. Agama yang benar-benar tidak punya kepentingan. Ya. Jadi kalau kita beragama, harus beragama dengan khalis. Ala lillahi dinul khalis. Kalau kita beragama baru ada kepentingan-kepentingan atau ada kepentingan-kepentingan yang dibungkus dengan item-item keagamaan, dengan simbol-simbol, dengan jaket-jaket agama, ya tidak akan pernah agama itu membesar, dan tidak akan pernah agama seperti ini diterima oleh manusia. Ya. Bagaimana kita datang mengobati manusia sementara kita juga sakit? Ya.
Kita tanya, siapa yang kita obati kalau agama kita sebarkan? Tentu manusia apa? Yang selama ini menyembah dunia. Nah, kalau kita sendiri telah menyembah dunia, ya, agama dipakai sebagai bungkus untuk mendapatkan dunia dengan istilah-istilah keagamaan. Ya. Apa bedanya? Sama-sama sakit, kata Murtada Mutahhari. Jadi ala, camkanlah, lillahi, milik Allah ad-dinul khalis. Agama itu secara khusus, secara ikhlas. Walladzina takhazu min dunihi auliya, dan apapun yang kalian ambil selain daripada Allah, aulia sebagai wali, pelindung, mana buduhum ya. Mana buduhum illa liuqarribuna. Jadi mereka menyembah selain daripada Allah dan menjadikannya sebagai aulia, menjadikan jadi orang-orang yang menjadikan, jadi dan orang-orang yang menjadikan min duni selain daripada Allah sebagai aulia, dan berkata, mana buduhum, kami tidak menyembah orang-orang ini, kami tidak menyembah benda-benda ini, illa kecuali liuqarribuna, untuk mendekatkan kami ila Allah, kepada Allah, zulfa, ya, supaya lebih dekat. Itu pernyataan yang tidak benar. Apa sebabnya jemaah sekalian? Bagaimana bisa pohon yang kita sembah mendekatkan diri kepada Allah? Kalau mengingatkan kita kepada Allah bisa, tetapi kalau mengingatkan kita kepada Allah tidak perlu spesifik pohon ini, pohon itu, benda ini, benda itu. Semua benda, semua pohon, semua hewan mengingatkan kita kepada Allah karena semuanya adalah ayat-ayat Allah. Tapi kalau kemudian menentukan satu bentuk patung tertentu ataukah batu tertentu, nah itu namanya pasti membuat spesifikasi bahwa benda yang kita sembah itu lebih daripada yang lain. Dan kita katakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, jelas salah. Karena yang bisa mendekatkan diri kepada kita Allah adalah yang dekat kepada Allah statusnya. Dan siapa yang tahu sesuatu yang dekat kepada Allah? Hanya Allah. Hanya Allah. Jadi hanya Allah yang tahu. Maka informasi dari Allah yang harus kita gunakan untuk menggunakan sesuatu itu lebih dekat kepada Allah. Contohnya, nabi-nabi dan orang-orang suci. Itu Allah mengatakan, mereka itu adalah orang suci. Yang kalau kalian bersamanya akan bersama dengan Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina. Jadi Allah menjelaskan Allah dan malaikat bersama dengan nabi. Berarti kalau kita bersama nabi, bersama Allah dan malaikatnya. Itu petunjuk. Kalau kita datang ke Baitullah, di sana ada Ka'bah, di sana ada Hajarul Aswad. Nah, itu Allah tunjuk. Ya, maka kemudian lihat itu kita mengingatkan kita kepada Allah. Liuqarribuna ilallah zulfa. Innallah, sungguhnya Allah, yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sungguhnya Allah yahkum bainahum, akan menegakkan hukum di antara mereka fima hum fihi yakhtalifun, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Innallaha, sungguhnya Allah, la yahdi, tidak akan berikan hidayah, petunjuk, man huwa kadibun kafar, siapa yang kadib. Apa maksudnya kadib di sini? Berdusta. Kenapa? Coba tanya nuraninya, apa benar patung yang dia sembah itu bisa menimbulkan mudarat dan manfaat atau bisa berbicara? Jawabannya tidak bisa. Berarti kalau dia tetap menyembahnya, kadib, dia berdusta. Ya. Coba kita tanya, apa mungkin pohon-pohon yang dibentuk menjadi patung-patung itu bisa menimbulkan mudarat dan manfaat? Pasti mereka menjawab tidak mungkin. Tapi kenapa mereka tetap menyembahnya dan tidak menerima kebenaran? Ya, kafar, dia menutup hatinya. Dia sengaja menutup hatinya. Jadi kadibun, mendustakan karena dia tahu benar. Kafar, sengaja menutup hatinya. Dan yang seperti ini hakikatnya tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyembahan itu justru menyingkapkan hati kita. Nah, sekarang ya sebagai kita masuk ke ayat ini, nasta'inu. Jadi kita sudah menyampaikan tadi, iyyaka na'budu, kepadamu lah Tuhan, na'budu, kami menyembah, kami beribadah. Itu sudah jelas. Jadi sudah kita lihat tadi kata iyyaka. Sekarang wa iyyaka. Jadi sekarang tadi iyyaka di sini pasangannya na'budu. Sekarang iyyaka kedua nasta'in. Na'budu itu adalah beribadah, menyembah, sama dengan hamba sahaya. Hamba sahaya itu adalah mengabdikan dirinya kepada majikannya, kepada tuannya.
maka otomatis karena seluruh hidupnya hamba itu sahaya itu diabdikan kepada majikannya, maka yang bisa memberikan kepadanya juga hanya majikannya. Rumah, tempat tinggal, makanan, minuman, hanya majikannya. Karena kalau majikannya nggak kasih makan, ya besok budaknya mati. Tidak bisa digunakan lagi. Nah, begitulah kurang lebih. Maka dengan demikian kita hanya menyampaikan kepada Allah bahwa semua kehidupan kita hanya kepada Allah. Kita gantungkan. Iya, karena ya Allah, karena aku telah beribadah kepadamu, maka aku juga minta supaya engkau memenuhi kebutuhan-kebutuhanku. Jadi ini adalah sikap kita kepada Allah, sedangkan ini adalah kita berharap sikap Allah kepada kita. Kita telah menyerahkan segalanya kepada Allah, dan kita minta agar Allah juga memenuhi seluruh kebutuhan kita. Ya, pertolongan tadi. Ini disebut dengan isti'anah. Jadi kalau ini namanya ibadah, di sini ada isti'anah. Jadi ibadah itu adalah harapan hamba kepada Khalik, sedangkan isti'anah adalah harapan Allah kepada Khalik pada dirinya. Harapan hamba kepada Khalik untuk dirinya, untuk hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi artinya jemaah sekalian, ini pernyataan tauhid sebetulnya. Kalau kita membaca kata-kata ini, ya kita ikrarkan dalam hati bahwa tidak ada apapun lagi yang memukau hati kita. Tidak ada apapun lagi yang bisa mengecoh kita, jiwa kita. Tidak ada apapun lagi yang bisa merasuki jiwa kita. Karena kita sudah berjanji, ya Allah, hanya Engkau lah dalam diriku. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku menyembah. Hidupku adalah ibadah kepadamu. Seluruh hidupku adalah ibadah kepadamu. Nah setelah itu, ya Allah, baru kita nasta'in. Jadi walaupun kita bekerja, tapi kita berharap bahwa yang memberikan kita pekerjaan dan upah dari pekerjaan itu adalah Allah. Kita datang ke dokter berobat, tapi keyakinan kita adalah kita datang kepada dokter berobat sebagai sarana lahiriah, tetapi hakikatnya Allah menyembuhkan kita. Nah ini disebut dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kata isti'anah di sini bukan berarti tinggal di rumah, tapi isti'anah itu kita pergi ke dokter tetapi berharap Allah memberikan kesembuhan. Kita pergi bekerja tapi berharap Allah berikan rezeki yang halal kepada kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam Al-Qur'an itu kata isti'anah kita temukan di 3 tempat, 2 di dalam surat Al-Baqarah, satunya lagi di dalam surat Al-A'raf. Mari kita lihat. Ini adalah surat Al-Baqarah dulu, ayat 45. Al-Baqarah 45 Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Isti'analah kalian bis-sabar dengan sabar. Jadi kalau kita isti'anah dengan sabar, wassalah dan salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kenapa sabar dan salat dibicarakan? Baru di belakangnya wa innaha, haknya di sini dhamir hak ini kembali kepada siapa? Mana? Ya. La kabiratun, benar-benar berat, illa kecuali alal khasyin, orang yang khusyuk. Nah, apa yang dimaksud dengan sabar dan salat di sini? Isti'anah. Isti'anahlah dengan sabar dan salat. Nah, jemaah sekalian, sabar itu adalah batinnya salat, dan salat itu adalah zahirnya sabar. Makanya sabar disebutkan duluan. Karena perintah pertama adalah iqra. Untuk apa kita iqra dulu? Supaya kita semua memiliki batinnya dulu. Ya. Jadi sebelum kita memiliki zahirnya, batinnya dulu. Karena hakikatnya sebelum kita lahir, batin dulu. Sebelum kita berada di alam zahirnya, kita sebelumnya sudah berada di alam batinnya, alam ruhani namanya. Dan nanti kita tinggalkan alam lahirnya, kembali lagi kepada alam batinnya. Jadi batinnya dulu, makanya sabar dulu, baru sholat. Isti'analah kepada Allah dengan sabar. Jadi sabar, nanti baru salatnya enak. Ya, jadi sabar itu apa? Batinnya sholat. Jadi mulailah daripada batinnya, baru kemudian lakukan salatnya. Dalam pengertian, hakikatnya adalah batinnya. Apabila salat tidak disertai dengan batinnya, maka fawailul lil musallin. Tapi apabila salat disertai dengan batinnya, maka tanha anil fahsya'i wal munkar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Apabila salat disertai dengan batinnya, maka orang itu pasti disiplin waktu. Kenapa? Karena dikatakan inna salata alal mu'minina kitaban mauqutan. Bagi orang mukmin, salat itu waktunya sudah tertentu. Jadi artinya apa? Selalu tepat waktu.
wasta'inu bis sabri was shalah, isti'analah dengan sabar dan salat. Ya. Ini muncul 2 kali dalam Al-Quran. Ya. Nah, salat yang dibatini oleh sabar inilah yang lakabiratun. Karena kalau salat dalam pengertian berdiri, ruku, sujud itu kan gampang. Lebih susah kita olahraga. Kalau kita olahraga, senam misalnya, itu bisa lama, bisa 1 jam, 2 jam. Ya. Apalagi kalau kita pergi ke tempat fitness, angkat barbel misalnya, angkat beban, narik sana, narik sini. Itu lama sekali, sudah mahal bayarannya. Habis itu tenaga yang digunakan banyak. Jauh lebih berat. Tetapi salat itu sederhana. Tapi kenapa dikatakan lakabiratun berat? Karena salat yang dimaksud berat di sini adalah salat yang batinnya adalah sabar. Itu baru salat yang berat. Ya. Jadi haknya di sini adalah salat yang di dalamnya sabar. Kabiratun di sini adalah salat yang di dalamnya sabar. Ya. Jadi wa innaha lakabiratun illa kecuali alal khasyin, kecuali orang yang khusyuk. Illa alal khasyin. Ya. Nah, ini muncul 2 kali dalam surat Al-Baqarah. Ini adalah juga di ayat 153. Masih surat Al-Baqarah ini. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman. Ista'inu bis sabri was salat. 2 kali. Dan tidak pernah berganti. Selalu sabar dulu baru salat ini. Ista'inu, isti'analah kalian semuanya bis sabri was salat, dengan sabar dan salat. Ya. Jadi kalau kita salat itu sebetulnya cuma sekedar bahagia, ya kita bermuajah dengan Tuhan tadinya. Dari sana kemudian kita menyembah, dan dari menyembah kemudian isti'anah itu terjadi. Maka dikatakan sabar dan salat. Isti'analah dengan sabar dan salat. Innallaha, sungguhnya Allah ma'as sabirin. Tidak dikatakan innallaha ma'al musallin. Coba. Bapak Ibu sekalian carilah di dalam Al-Quran, ada enggak ayat? Ada tidak ayat yang mengatakan innallaha ma'al musallin? Tidak ada. Yang ada adalah fawailul lil musallin, itu ada. Ya. Tapi kalau sabar ini jelas ada. Innallaha ma'as sabirin, dan ini beberapa kali muncul. Innallaha ma'as sabirin. Ya. Kemudian kita lihat lagi, satu lagi, kan 3 tadi, surat Al-A'raf, ayat 128. Allah berfirman, qala Musa liqaumihi. Berkata Musa kepada kaumnya. Jadi Musa pun berkata kepada kaumnya. Musa ini adalah nabi yang cukup jauh di atas, ya. Musa adalah jauh di atas karena Nabi Muhammad kita kepada Nabi Isa kurang lebih 600-an tahun atau 500 tahun. Nabi Isa ke atas itu dengan Nabi Musa mungkin sekitar 1.500 tahunan, ya. Qala Musa liqaumi istainu billahi wasbiru. Coba lihat ini sama. Ya. Isti'anah di sini disebutkan sabar, tidak disebutkan salatnya. Artinya apa? Penekanannya pada sabarnya. Penekanannya pada sabarnya. Karena di sini kita lihat tidak ada salatnya, yang ada apanya? Sabarnya. Ya. Jadi artinya tidak bisa dikatakan isti'anah kalau tidak ada sabarnya. Kenapa? Karena kita lihat pada ayat ketiga ini isti'anah itu hanya sabarnya. Ya. Qala Musa liqaumi, Musa berkata kepada kaumnya, yaitu Bani Israel, istainu, isti'analah billah, kepada Allah, wasbiru, dan sabarlah. Innal arda, sungguhnya arda, bumi itu lillah, milik Allah. Yurisuha, dia akan mewariskannya, mayyasya, kepada siapa yang dikehendakinya, min ibadi, kepada hamba-hambanya. Jadi yurisuha mayyasya min ibadi, wal akibatu lil muttaqin. Jadi ini adalah berbicara tentang akhir zaman. Bahwa nanti di akhir zaman Allah akan mewariskan buminya kepada hamba-hambanya saja. Kenapa? Karena innal arda lillah. Bumi ini milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Karena bumi milik Allah, maka dia akan mewariskannya kepada siapa yang dikehendakinya. Dia apa? Min ibadihi. Kata ibadi ini hamba-hamba terpilih. Ibadihi atau ibadur rahman yang dikatakan pada khuli fi ibadi wa dakhuli jannati dalam surat Al-Fajr itu. Ya. Jadi ini bukan sembarang ibad sini. Ya. Jadi ini diwariskan, bumi akan diwariskan kepada mereka. Wal akibatu lil muttaqin, dan akhirnya semua nanti ujungnya adalah untuk orang bertakwa. Cuma untuk mencapai derajat itu tadi isti'analah dengan sabar dan salat. Jadi inilah kriteria, inilah syarat salatnya. Jadi jangan kita berharap akan datang pertolongan dari Allah melalui orang-orang suci misalnya, entah Nabi Isa turun, entah Imam Mahdi turun.
Tapi kita sendiri belum berkualifikasi sabar dan sholat. Kita harus memperbaiki kualifikasi kita. Kualifikasinya harus sabar dan sholat dulu. Baru bisa sampai ke sana. Nah, jadi jemaah sekalian sebagai inilah saya kira penjelasan-penjelasan berkenaan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, mudah-mudahan Bapak sekalian kita semuanya bisa sampai di sana. Ingat, ini adalah komitmen kita, janji kita kepada Allah, menekankan di sini pakai syaddah di sini tasydid. Iya, artinya benar-benar ya Allah, kepadamu lah kami menyembah, bukan kepada benda, bukan kepada patung, bukan kepada uang, bukan kepada materi apapun juga. Kami hanya menyembah kepadamu, dan karenanya kami bekerja, kami berkebun, kami lakukan apa saja untuk kehidupan kami, tapi hakikatnya kami menunggu pertolongan daripada kamu. Kami bekerja, kami banting tulang, kami bekerja keras, karena itu adalah persyaratan alamiah yang kamu wajibkan kepada kami, tetapi akhirnya kami hanya minta dan menunggu pertolongan daripada kamu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih banyak Bapak sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau benar dari Allah, kalau ada kekurangan dan khilafan dari kekurangan dan kehilapan Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan, jangan diambil, tinggalkanlah dan ambillah yang baik-baik dan benar saja. Terima kasih banyak. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Dalam setiap kupasan tentang fungsi-fungsi seperti huruf ba berada di hadapan kalimat, titik tadi, kemudian kita masuk pada keindahan mudah-mudah ilahi antara rangkaian kalimat-kalimat tadi yang saling menyatu dan selari, kemudian penekanan batinnya secara alif lam ma'rifah, dan hari ini tasydid menekankan kepada kalimat-kalimat yang saya kupaskan. Apakah ini semua satu gerak menyelamnya jiwa tadi ke dasar lautan terdalam batinnya, untuk kita kenali ayat Fatihah tadi bukan untuk dibaca, tapi dihayati, diselami, dirasai, dan akhirnya menyemarakkan jiwa tadi untuk keluar daripada alam tertinggi Mi'rajnya, kembali ke bumi untuk melaksanakan tugas dakwah tadi. Maka apakah ini dalam soalan saya malam ni bukti kepada kaitan mufrad dengan jamak tadi? Tempat kita bergantung tadi ka mufrad, sedangkan kita yang ramai-ramai macam mana pun kuat kita dan menyatu bersatu kita beramai pun, kita bergantung harap kepada yang satu tadi, sebab yang satu tadi menyeliputi tidak kita. Beri pencerahan antara mufrad dan jamak kali ini, Ustaz. Barakallahu fi afwan. Baik, Mas Keser Bahagia, perlu kita sampaikan bahwasanya di dalam Al-Fatihah ini benar-benar sebetulnya letak daripada penyaksian kita kepada Allah, bahwa tidak ada apapun selain daripada Allah. Semua manusia, sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, senang atau tidak senang, hanya cocoknya bahagia, hidup, tenang, harmoni apabila beribadah kepada Allah dan mengakui bahwa apapun yang didapatkannya adalah pertolongan dari Allah. Kalau tidak sampai kepada hakikat ini, maka manusia tidak akan menemukan kebahagiaan sejati. Itulah sebabnya kita ini sebagai orang yang beriman, bukan untuk mengeluarkan manusia dari hukum universal ini, tetapi kita manusia justru datang mewakili, meminta kepada seluruh manusia untuk juga melakukan hal yang sama, paling tidak dalam pernyataan kita di dalam ayat yang kelima ini. Itulah sebabnya muncul kata iyyaka na'budu. Na'budu di situ adalah bentuk jamak. Kepadamulah Tuhan kami menyembah. Jadi kepadamulah kami menyembah. Siapa kami di situ? Ya manusia. Jadi kita sebetulnya memberikan pengakuan bahwa manusia ini
tidak akan pernah kalau tidak menyembah kepadamu. Masalah ada manusia yang tidak menyembah itu lain soal, tetapi orang yang tidak menyembah kepada Allah, ya walaupun kita tidak lihat, pasti juga akan merasakan kegoncangan hati, walaupun kita tidak lihat, akan merasakan ketidaktenangan, akan merasakan kegelisahan, karena ketenangan dan keharmonisan dan kedamaian jiwa hanya bisa tercapai apabila bersama dengan Dia. Dan ini berlaku secara umum, universal pada seluruh manusia. Maka kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah ya Allah kami menyembah. Begitu juga dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Artinya bahwa para ilmuwan yang menemukan internet, menemukan pesawat, menemukan kereta, mobil, menemukan teknologi membangun kota-kota, transportasi, konstruksi, dan banyak lagi yang lain, pada dasarnya adalah pertolongan dari Allah. Ini harus kita akui. Supaya tidak ada satu pun daripada temuan sains dan teknologi itu nanti disalahgunakan. Semuanya harus dibawa kepada Allah. Jadi kita hidup di dunia untuk akhirat. Kita mencari hidup di dunia dengan bekerja keras, melakukan penelitian untuk akhirat kita. Kalau mereka yang tidak mau masuk dalam keterwakilan dia di dalam kata iyyaka na'budu itu, yang mereka menganggap kehidupan dunia sebagai satu-satunya kehidupan. Nah, maka oleh sebab itulah, karena kita di situ memberikan pengakuan bahwa hanya Dia saja, iyyaka, maka Tuhan di dalam surat Al-Fatihah ini selalu diperlakukan sebagai ma'rifah. Allah, kemudian apalagi Ar-Rahman, Ar-Rahim, ma'rifah. Alhamdulillah itu adalah ma'rifah, pujian hanya kepada Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim diulangi kembali ma'rifah. Jadi semuanya diulangi. Maliki Yaumiddin itu ma'rifah, maliknya alnya hilang gara-gara dia mudhaf ilaih. Jadi al-Malik sebetulnya di sana al-Malik, ya bukan Malik, al-Malik. Menjadi Maliki Yaumiddin. Jadi itu adalah ma'rifah semuanya. Kenapa? Artinya selain daripada Dia yang ma'rifah, semuanya adalah nakirah. Apa namanya nakirah? Tidak jelas. Kemungkinan, probabilitas saja. Seperti itu. Sehingga dalam baca Fatihah itu sebetulnya kita menegaskan ketunggalan hakikat dan segala sesuatu yang lain sebagai kemungkinan saja. Sebagai relatif saja. Jadi kita mengabsolutkan Allah dan merelatifkan selain Allah. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Di chatroom nggak ada Ustaz. Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Bu Ayu, terima kasih. Sehat selalu Bu Ya, Ayu. sama-sama. Amin. Terima Syukran kasih. ya Ustaz. Afwan ayahanda. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Aswandi, semoga Pak Aswandi sehat walafiat. Syukran kasiran Ustaz. Afwan Pak Nir. Kasih Ustaz. Bu Ayu. Sama-sama Bu Ya, Uti. Uti. Salam sama Sama-sama. Babe. Iya, Babe ada nih. Oh iya. Semoga Terima kasih, Babe Bu sehat Ayu. walafiat ya. Yes. Syukran, alhamdulillah syukran. Afwan Pak Kamal. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bu Ririn juga. Ya, sama-sama Pak Nir. Terima kasih